kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi perkenalkan, saya Riga Pajrina, ahli gizi yang bertugas di sini. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nadia. Usianya berapa ya Bu? 28 tahun. Jadi Ibu mau konsultasi tentang apa ini Bu? Oh, jadi gini Mbak, saya tuh mau konsultasi tentang cara memperkenalkan makanan rumahan kepada anak saya. Oh, tentang makanan rumahan. Sebelum melakukan konsultasi, saya ingin meminta identitas anak Ibu terlebih dahulu. Nama anak Ibu siapa? Farehid. Usianya berapa Bu? 1 tahun 5 bulan. Kalau untuk tinggi badan dan berat badannya itu berapa Bu? Kalau tinggi badan itu 80 cm, berat badannya itu sekitar 11 kg. Tinggi badannya 80 cm dan berat badannya 11 kg. Saya lakukan perhitungan dulu ya Bu. Ya. Nah, setelah saya lakukan perhitungan, status gizi anak Ibu itu termasuk ke kategori normal. Oh, baiklah Mbak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mbak. Oke, selanjutnya Ibu bisa menceritakan semua keluhan yang Ibu alami tanpa ada rasa takut ataupun cemas, karena semua informasi yang Ibu berikan dapat kami jaga kerahasiaannya. Jadi begini Mbak, anak saya kan usianya udah 1 tahun 5 bulan nih. Itu kan kalau usia di atas 1 tahun itu udah bisa dikenalkan dengan makanan rumahan kan Mbak? Benar. Nah, tapi saya masih bingung bagaimana sih cara saya itu memperkenalkan makanan rumahan kepada si anak. Sebab kan ini kali pertama saya untuk memperkenalkan makanan rumahan kepada si anak. Oh, jadi Ibu masih bingung ya tentang tata cara memperkenalkan makanan rumahan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Apabila anak sudah di atas 1 tahun itu sudah bisa kita memperkenalkan dengan makanan rumahan, karena kemampuan untuk menerima makanan tersebut sudah tercapai pada rentang usia 1-2 tahun. Namun, walaupun begitu, makanan yang kita berikan masih dalam bentuk lunak, dengan rasa yang tidak pedas dan bumbu yang tidak merangsang. Nah, dan juga karena kapasitas lambungnya yang masih terbatas, maka makanan tersebut diberikan dengan porsi yang sesuai dan dengan frekuensi yang sering, yaitu terdiri dari makan utama dan makan selingan. Nah, dan juga untuk teksturnya itu diberikan secara bertahap Bu, mulai dari yang lunak ke agak padat dan kasar sesuai dengan kemampuan si anak. Dan sebaiknya kenalkan satu persatu jenis makanan sebelum diberikan kepada si anak, agar anak tersebut dapat mengenali rasa dan aroma setiap jenis makanan baru. Dan juga kita bisa mengetahui apakah anak tersebut ada alergi atau tidak terhadap makanan tertentu. Oh, jadi begitu ya Mbak. Berarti saya bisa mengenalkan makanan kepada si anak itu dengan bentuk makanan itu lunak seperti bubur. Benar sekali. Oh, berarti kalau udah kan ini tahapnya dari lunak terus ke agak padat. Berarti kalau agak padat itu agak kasar-kasar gitu ya Mbak, nggak terlalu halus. Iya. Oh, gitu ya Mbak. Tapi saya juga masih bingung Mbak, jenis makanan apa sih yang bisa saya berikan kepada si anak tadi? Oh, untuk jenis makanannya itu kan makanan itu terdiri dari 3 Bu. Ada makanan pokok sebagai sumber kalori, ada protein. Protein itu terbagi menjadi 2, ada protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga ada protein hewani seperti ikan, daging, telur, dan buah-buahan serta sayuran hijau. Nah, untuk selingannya itu Ibu bisa memberikan seperti bubur sumsum, bubur kacang hijau, roti, biskuit, dan sejenisnya. Oh, jadi saya juga bisa memberikan makanan itu seperti apa yang saya makan. Benar sekali. Oh gitu ya Bu. Lalu kira-kira untuk waktu untuk memberi makanannya itu seperti apa saja ya Bu? Oh, kalau untuk waktu pemberian makan, ini kebetulan saya ada poster Bu tentang jadwal pemberian makan si buah hati. Nah, usia anak Ibu itu kan sudah 1 tahun 5 bulan, berarti masuk ke rentang 12-18 bulan. Nah, pada jam 6 pagi itu Ibu bisa memberikan susu, pada jam 8 pagi itu Ibu bisa memberikan nasi keluarga lengkap untuk sarapannya. Pada jam 10 pagi itu Ibu bisa memberikan selingan berupa buah, biskuit, dan lain-lain. Pada jam 12 siang itu Ibu bisa memberikan nasi keluarga lengkap. Pada jam 2 sore itu Ibu bisa memberikan susu. Pada jam 4 sore itu Ibu bisa memberikan buah, biskuit.
Dan untuk makan malam itu ibu bisa memberikan nasi keluarga, serta jam 8 malam itu ibu bisa memberikan susu. Oh, jadi saya bisa nih Mbak untuk mengikuti jadwal pemberian makan ini sesuai dengan tabel yang di sini ya. Iya, benar sekali. Kalau untuk nasi lengkap keluarga ini, apa yang saya makan juga bisa saya kasihkan ini ya. Iya. Nggak ada. Nah, di sini saya juga ada panduan isi piringku untuk anak 1-2 tahun. Di dalam satu porsi makan anak tersebut, kita bisa memberikan 35% karbohidrat, 25% sayur dan buah, 10% untuk kacang-kacangan, dan 30% sumber hewani. Oh, begitu ya. Saya juga pernah baca nih Bu di internet, katanya kalau si anak ini susah makan atau terlalu memilih makanan itu karena keterlambatan kita dalam mengenalkan makanan rumahan ya Mbak. Iya, benar sekali apa yang ibu katakan. Anak sejak usia 1 tahun itu sudah bisa kita perkenalkan dengan makanan keluarga, seperti nasi, sup, dan makanan-makanan lain yang biasa tersaji di meja makan. Karena diharapkan dengan memperkenalkan makanan tersebut, si anak dapat terbiasa dengan makanan rumah. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan si anak ya Bu. Misalnya anak 1 tahun itu sudah kita bisa beri dengan makanan lunak dicampur dengan sup. Dan juga kita harus membiasakan anak dengan makanan yang agak padat seperti bolu, biskuit, roti, karena itu penting untuk pertumbuhan gigi si anak. Nah, dan juga dalam memperkenalkan makanan rumahan, sebaiknya konsumsi susu itu dikurangi apabila anak tersebut sudah diberikan susu formula. Karena jika kita terlalu banyak memberikan susu, maka si anak tersebut akan cepat kenyang. Itulah juga salah satu penyebab si anak mengalami kesulitan makan. Berarti pemberian makanan rumahan kepada anak juga harus disesuaikan ya Bu dengan kemampuan anak untuk menerima makanan tersebut. Benar sekali. Oh, baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang saya tidak ragu lagi untuk memberikan makanan rumahan kepada anak saya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat dan membuat perubahan yang lebih baik untuk Ibu maupun anak Ibu. Terima kasih Mbak.